Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sa'd bin Sahl As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Abbas Sa'ad bin Sahl As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, demikian katanya, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang jika aku mengamalkan amalan tersebut maka Allah mencintaiku. Demikian juga manusia akan mencintaiku. Faqal Istad fid dunya yuhibbuka Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wasad fi ma'inan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia pun akan mencintaimu. Hadisun hasanun Rawat Numajah wa ghairihi biasanida hasanatin. Hadis riwayat Numajah dan lainnya dengan sanad yang hasan. Ikhwatiddin sallallahu yakum, ini hadis yang sangat penting karena dalamnya berisi landasan atau tips untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia dengan resep yang sangat sederhana namun luar biasa kenikmatannya, di mana tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang lebih dari kebahagiaan dia hidup dalam keadaan manusia suka kepadanya dan Allah pun mencintainya. Berarti dia bahagia dunia dan akhirat. Di dunia bahagia dengan mendapatkan kecintaan manusia, manusia suka kepadanya, demikian juga Allah suka kepadanya, cinta kepadanya. Ikhwatiddin sallallahu wa iyyakum. Di dalam hadis tersebut tidak penting siapa sahabat yang datang tersebut. Dan demikianlah maka sesungguhnya juga tidak ada kepentingan untuk mencari. Namun kadang para perawi pun juga berusaha mencari siapa orang tersebut. Namun yang terpenting adalah semangat para sahabat secara umum, di mana mereka menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan hal itu bisa dan mereka yakini bahwa itu hanya didapat dengan amal. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan tersebut. Dan kalau kemudian kita lihat dari pertanyaan sahabat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya bukanlah cita-cita dia dunia semata,
Buktinya dia menanyakan sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kebutuhan yang dia inginkan dan kedua-duanya merupakan hal yang sangat besar, yaitu cinta manusia dan cinta Allah SWT. Namun tentunya cinta kepada Allah SWT itu lebih dibutuhkan dari dua kebutuhan tersebut dan lebih abadi manfaatnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang amalan yang bisa mendatangkan kedua hal itu, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah itu apa, dan yang bisa mendatangkan kecintaan manusia itu apa. Pada hakikatnya cinta Allah itu akan didapatkan dengan menunaikan hak-hak Allah SWT. Maka barang siapa yang dia menunaikan hak-hak Allah SWT, maka pasti dia mendapatkan kecintaan Allah SWT. Bagaimana Allah firmankan, memerintahkan kepada nabinya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nabilah orang yang paling menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dialah teladan dalam penunaian hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menunaikan hak-hak Allah, dan barang siapa yang menunaikan hak-hak Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barang siapa yang menunaikan hak-hak hamba dan bermuamalah dengan sesama itu dengan muamalah yang adil dan ihsan, maka dia pun akan mendapatkan kecintaan manusia kepadanya. Dan itu waqi'i, artinya realita. Siapa saja yang dalam hidupnya menunaikan hak-hak sesamanya dan dia memperlakukan sesamanya dengan perlakuan yang adil, bahkan yang ihsan, dengan kebajikan, memberikan kebajikan, maka dia akan mendapatkan cintanya. Nah, di sini Rasulullah SAW dengan kalimat yang singkat memberikan resep untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Dan ini sesungguhnya menjadi tujuan utama. Menjadi tujuan utama hidup adalah cinta, mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Dan permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Permasalahannya adalah cinta Allah kepada kita. Kalau mencintai Allah semuanya mengakui. Kulun yadja'i waslan bilayla wa layla la yuqirru bidzaka. Semua mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, namun Laila bertepuk sebelah tangan. Dia tidak mengakuinya. Jadi asta'nu laisa antuhibba, walakin asta'nu antuhabba. Permasalahannya bukan kamu mencintai, tapi kamu dicintai. Sebab kalau masalah mencintai, itu semua mengaku. Oleh karena itu ayat tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallah" turun terkait dengan kaum yang iddia bahwasanya mereka mencintai Allah. Kalau mereka memang jujur mencintai Allah Ta'ala, maka buktikan dengan fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi sekali lagi permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kalau itu diakui oleh semua saja. Artinya diakukan oleh siapapun juga. Kalau tanya apakah kamu mencintai Allah? Iya. Tapi bukti akan kecintaan itulah pada prakteknya, yaitu ittabi'uni, ikutilah aku. Demikian firman Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingat ya, asta'nu laisa antuhibba, walakin asta'nu antuhabba. Permasalahannya bukan kamu mencinta, tapi kamu dicinta. Maka
Tidak usah memikirkan apakah kamu mencintai Allah atau tidaknya. Tapi pikirkanlah apakah kamu dicintai oleh Allah atau tidaknya. Maka bisa dilihat dari gerak-gerik hati kita, gerak-gerik lisan kita, dan gerak-gerik perbuatan kita. Kalau pada hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita seluruhnya adalah dalam penunaian hak-hak Allah SWT, maka pasti kecintaan itu didapatkan. Namun kalau tidak, maka jangan harap. Di sini Rasulullah memberikan resepnya, yaitu dengan izhad di dunia. Zuhudlah di dunia. Yang namanya zuhud di dunia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu hakikat makna zuhud. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka zuhud terhadap dunia maksudnya apabila berbuat bukan demi mendapatkan nilai duniawi, tetapi semata-mata lillah, maka sama saja baginya mendapat pujian atau mendapat celaan manusia. Itu tidak mempengaruhi. Dia berbuat, setelah dia berbuat, apakah dipuji atau dicela, tidak ada bedanya baginya. Itu kalau dia berbuat demi mendapatkan akhirat. Dia zuhud terhadap dunia karena celaan dan pujian adalah bagian dari dunia. Maka tatkala dia berbuat bukan untuk menghindarkan celaan dan bukan untuk supaya mendapatkan pujian, maka itu termasuk bagian dari dia tidak mengharapkan dunia. Tapi kalau berbuat kemudian mendapatkan celaan, kemudian terasa sakit, maka ada alamat bahwasanya dia tidak bersih di dalam mencari akhirat dalam perbuatannya tersebut. Walaupun sudah kita bicarakan bahwasanya seseorang tatkala beramal soleh sudah selesai lillah, kemudian mendapatkan pujian dan merasa senang, maka tidaklah mengurangi apa? Mengurangi pahala amalnya tersebut. Dan di antara ciri orang mukmin adalah membuat senang dia, artinya dia membuat senang terhadap perbuatan baiknya dan membuat susah dia terhadap perbuatan jeleknya. Tapi bukan membuat susah dia celaan orang lain tatkala dia berbuat kemudian dicatat. Dan juga tidak kemudian menjadi harapan dia mendapatkan pujian manusia dari apa yang dia perbuat. Oleh karena itu biasanya seseorang yang berbuat ada kotoran tidak lillah, itu putus di tengah jalan. Tatkala kemudian ternyata orang sudah tidak memperhatikannya lagi, atau kemudian celaan datang tetap bertubi-tubi. Demikian juga biasanya seseorang yang tidak bersih, maka dia akan mengungkit terhadap apa yang kebaikan yang sudah dia lakukan, atau kemudian dia mengungkit baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Hujurat bagaimana Allah berfirman? Siapa hafal? Walakin Allah yamunnu ala an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang telah menganugerahkan kepada kamu untuk beriman. Jangan kemudian kita mengungkit-ungkit. Bukankah saya telah demikian dan demikian? Janganlah kalian mengungkit-ungkit tentang keislaman kalian. Kalian Islam pun karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah kalian tidak akan mungkin untuk menjadi seorang muslim. Lalu apa yang merasa kalian berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian mengungkit-ungkit keislaman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian zuhud terhadap apa? Kemudian untuk mendapatkan cinta manusia diberikan resep oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishad fima indan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Zuhud terhadap milik manusia maksudnya tidak ada dalam hatinya keinginan dan perhatian terhadap sesuatu yang menjadi milik orang lain. Siapapun orang mesti senang bergaul kepada siapapun yang dia tidak pernah melirik terhadap apa yang dimilikinya.
Karena tidak akan khawatir. Maka kalau bergaul dengan teman, jangan menampilkan kamu butuh. Mesti senang temanmu. Sebab secara umum manusia tidak suka kalau kemudian diganggu yang menjadi miliknya. Merasa risih kalau kemudian matanya melirik terhadap apa yang dimilikinya. Dan kalau kemudian tahu ini dekat-dekat saya ada maunya, tetap tidak suka. Tapi kalau kemudian siapapun selain kita itu tahu persis bahwa ini sama sekali tidak punya keinginan mendekati saya juga bukan karena kepingin apa yang saya miliki. Sebenarnya tidak menginginkan sesuatu pun dari saya, kecuali murni bahwasanya dia bergaul, berteman itu karena mendapatkan atau karena demi manfaatnya kehidupan akhiratnya. Tadi ingat bahwa zuhud artinya apa? Zuhud terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia, yang tidak bermanfaat demi akhiratnya. Zuhud terhadap sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Maka demikianlah standar pergaulan dia dengan siapapun juga. Standarnya mendatangkan manfaat atau tidak baginya untuk kehidupan akhiratnya. Kalau tidak mendatangkan manfaat untuk akhiratnya, maka dia tidaklah kemudian bergaul dengan manusia. Bukan karena dia menginginkan apa yang ada pada manusia tersebut. Maka jelas siapapun orangnya akan suka karena dia tidak pernah mengharapkan sesuatu yang dimilikinya. Hima tenaganya, hima hartanya, hima lain sebagainya dari hal-hal yang sifatnya membawa kepentingan duniawi bagi orang tersebut. Maka barang siapa yang bisa merealisasikan dalam dirinya zuhud dengan pengertian di atas, maka dia akan meraih cinta Allah dan cinta manusia.